sore ini saya akan naik bis Prima Jasa dari Cikijing, Kabupaten Majalengka menuju Kota Depok, Jawa Barat. Perjalanan kali ini akan menempuh jarak sekitar 240 km dan kita akan mengawali perjalanan dari titik awal keberangkatannya yang berada di Terminal Cikijing, Kabupaten Majalengka. Lalu nanti kita akan melewati Kota Majalengka, melewati Kadipaten, gerbang tol Kertajati, masuk tol, nanti keluar di Cikopo, lalu masuk tol lagi sampai dengan Jakarta Pasar Rebo dan lanjut ke Kota Depok, Jawa Barat. Bis ini nanti akan mengakhiri perjalanannya di Terminal Jatijajar, Kota Depok. Dan kali ini saya akan naik yang jam keberangkatan paling terakhir dari Cikijing menuju ke Kota Depok. Untuk perjalanan lebih detailnya, waktu tempuhnya, kalian bisa tonton aja videonya sampai selesai. Ya, teman-teman, melanjutkan perjalanan sebelumnya di etape ke-8. Nah, ini sekarang saya sudah berada di dalam elep. Namanya elep Buhe Jaya. Perjalanan dari Kota Majalengka menuju ke Cikijing dengan tarif Rp20.000 untuk jarak 35 km. Waktu tempuhnya 1 jam. Tadi berangkat dari Kota Majalengka jam setengah 4 sore dan sekarang jam setengah 5 udah mau sampai Cikijing. Dan ini kita sekarang udah sampai di pertigaan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Di sini banyak sekali elep-elep yang ngetem tujuan ke Bandung. Jadi untuk elep Buhe Jaya ini sendiri rutenya dia mengawali dari Kota Bandung, terus lewat Jatinangor, lewat Sumedang, terus lewat Kadipaten, lanjut ke Kota Majalengka dan berakhir di Cikijing. Yuk, kasih Kang. Oh, enggak. Oke teman-teman, akhirnya setelah menempuh 1 jam perjalanan dari Majalengka, akhirnya saya sampai juga di Cikijing, Kabupaten Majalengka. Mantap tuh kalau lurus ke arah Tasik, kanan ke arah Majalengka, Kadipaten. Nah ini ke arah Kuningan sini. Oke, kita langsung aja yuk ke Terminal Cikijing untuk cari bis Prima Jasa yang ke Depok. Jadi untuk Prima Jasa Cikijing Depok itu terakhir jam setengah 6 sore. Tadi yang jam setengah 5-nya udah jalan. Untuk terminalnya ada di ujung sana sih, gak jauh dari sini. Tadi saya turun di situ karena pengen ngesut tulisan Cikijingnya biar menandakan bahwa saya berada di Cikijing. Dan di sini udara seger banget cuy, asli sejuk. Ini ada rocket chicken di sini. Ya, sebenarnya untuk naik bis Prima Jasa ini kita nggak harus naik dari terminal, melainkan juga bisa naik dari pinggir jalan atau nyetop dari pinggir jalan. Untuk tiketnya cukup beli aja di dalam bis, nanti bakal ada kondektur yang akan menariki uang tiket. Tapi berhubung saya belum pernah berkunjung ke Terminal Cikijing, jadi saya penasaran dengan terminalnya. Jadi ya udah, akhirnya saya jalan kaki dari pertigaan yang tadi itu ke Terminal Cikijing. Jaraknya sih sekitar 600 meter. Untuk letak terminalnya setelah saya mengecek di Google Map ternyata berada di belakangnya Pasar Cikijing. Nah, di sebelah kiri kita ini adalah Masjid Agung Cikijing dan di depan sana itu udah Pasar Cikijing. Untuk suasana sore hari di Cikijing ini ternyata sangat menyenangkan, walaupun udaranya sejuk tapi di sini suasananya hangat, ramai dan ramai tapi bukan ramai yang bikin macet. Wah, pokoknya vibes di sini tuh kalau menurut saya sih enak ya, kayak menenangkan gitu.
Dan untuk Cikijing sendiri di sini sangat ramai karena lokasinya sangat strategis. Pertemuan dari dua jalur penting, jalur dari arah Cirebon Kuningan ke Ciamis dan dari arah Majalengka ke Ciamis. Maka tak heran kalau di sini banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang dan juga transportasi umum yang berlalu lalang, terutama elep dan bis-bis medium. Untuk bis besar yang lewat sini sangat jarang. Setahu saya sih bis besar yang lewat Cikijing ini selain Prima Jasa ada juga bis Merdeka yang memiliki rute dari Ciamis ke Jakarta tapi lewat Cikijing atau lewat lewat Cipali. Selain itu kayaknya nggak ada lagi deh bis-bis besar yang memiliki rute lewat jalur ini. Paling ya bis-bis besar tapi bisnya pariwisata gitu. Dan seingat saya ini pertama kalinya sih saya turun di daerah Cikijing. Kalau lewat sih udah sekitar 4 kali, cuma lewat doang. Waktu itu pas naik bis Aladin dari Kawali ke Kuningan, terus pas naik bis Harum dari Tasik ke arah Cirebon, terus pas naik bis Merdeka dari Ciamis ke Jakarta via Cikijing, dan yang terakhir itu pas motoran dari Jogja ke Depok via Cikijing. Wah, pokoknya seru sih jalurnya emang, berlikaliku. Nah, jadi terminalnya ternyata berada di belakang ini. Ini pasar ya? Ya, pasar desa Cikijing. Nah, tuh dia terminal tuh udah kelihatan. Nah, tuh bisa udah parkir. Yuk kita ke sana yuk. Ini kayaknya pertama kalinya saya naik bis dari terminal Cikijing. Iya, pertama kalinya ini. Gokil, bro. Kita naik Prima Jasa yang akhir-akhir ini membuka lane baru dari Cikijing ke Depok. Kalau nggak salah pas Lebaran kemarin dia buka trayek barunya. Dan ini jadi satu-satunya Prima Jasa yang rutenya tembus sampai ke Depok. Ralat kalau salah ya. Soalnya Prima Jasa itu paling deket Depok, paling finish akhirnya di Ciputat, Tangsel. Itu udah perbatasan, deket perbatasan Depok sama Tangerang Selatan. Nah, kali ini dia bener-bener buka rute ke Depok, yaitu ke Terminal Jatijajar. Gokil. Sekarang jam 16.46. Jadi tiketnya dia beli langsung di dalam bis. Tar dulu, tapi ada nggak nih bisnya ini? Kok tidak ada dia? Ini adanya, oh ada tuh di sebelah situ. Yang ini ternyata yang tujuan ke Bekasi. Kayaknya yang ke Depoknya yang di sebelah kiri. Nah iya, yang pakai bis baru tuh Depoknya. Gokil. Ya. Ini banyak banget Prima Jasa. Kebanyakan tujuan Bekasi. Yang Depok ini doang. Depok ya? Terakhir kah? Terakhir ya? 5:30 ya? Oke. Udah boleh masuk kan? Oke. Ya, mantap. Ini bis terakhir ke Depok yang berangkat jam 5:30 sore. Kita taruh kursi dulu deh. Taruh tas dulu. Nah. Jadi kalau Prima Jasa ini tuh duduknya ngacak di mana aja. Terus untuk tiketnya langsung bayar di dalam bis. Seatnya 23, AC ekonomi. Seperti biasa, Prima Jasa di belakang ada smoking roomnya. Nah ini nih, salah satu kunci sukses Prima Jasa tuh dia selalu menyediakan smoking room. Penting juga itu. Ini ada ongkos-ongkosnya nih. Nah ini dia teman-teman. Depok Cikopo 40.000. Jadi dia tarifnya kawasan tergantung jarak. Dan ini kalau duduk di sini lega loh, di depan sini masih. Di sini agak sempit. Nah, di sini juga ada AC-nya, ada colokannya, tuh USB portnya. Bagasinya model tertutup kayak begini. Mantep deh. Sasisnya pakai Hino RK8. Seperti biasa kalau Prima Jasa belum suspensi udara, masih pair down. Terus ini ada pewangi ruangannya juga. Agak banyak pewanginya. Tapi wangi sih bisnya. Enak. Nah, nih seatnya ada 49 tambah ini ya 49 sama belakang. Nah ini ada smoking roomnya. Ini alasan kenapa orang milih Prima Jasa tuh ada smoking roomnya. Nah kan, room ada asbaknya. Jadi nih kalau yang ini nggak ada toiletnya, berarti kelasnya AC ekonomi. Ini tarif-tarifnya di sini. Nah kalau kita duduk di tengah, legroomnya kalau Prima Jasa sih masih manusiawi setahu saya. Nah kan, tapi ya buat tinggi badan 178 sih nggak bisa nyelonjor. Cuma masih oke lah. Ini kayaknya sempit kalau sebelah kiri. Ya lumayan, masih manusiawi sih buat perjalanan nggak terlalu jauh mah.
Kursinya buatan Hai Rimba Kencana, nggak bisa disetel kayaknya, udah paten. Nggak ada reclining seatnya. Ada cup holdernya. Seatnya ada yang longgar, ada yang sempit sih. Kalian pilih aja yang enak di mana. Tapi kalau saya sih mending di depan sekalian, lebih lega. Nah, ini dia tampak eksterior bis yang akan mengantarkan kita dari Cikijing menuju ke Depok, kota Depok. Jadi nanti dia rutenya tuh ke Jatijajar, tapi lewat Lenteng Agung Margonda. Kayaknya kok berangkatnya deh yang lewat Lenteng Agung Margonda. Soalnya dia finish akhirnya tuh terminal Jatijajar. Nanti kita lihat aja deh gimana ininya jalurnya. Bingung saya. Nah, ini bodinya pakai Avante H7 buatan karoseri Tentrem. Dan ini udah yang facelift. Sebelumnya kan cuma belakangnya doang ya yang ganti ya. Nah, sekarang udah depan belakang mukanya beda nih. Kita lihat ke belakang ya. Dan ini sasisnya pakai Hino RK8. Bautnya ada 8 baut. Dan setahu saya sih kalau Prima Jasa jarang yang pakai suspensi udara. Jadi rata-rata masih per daun, teman-teman. Ini dia Prima Jasa. Hai. Nah, ini dengan livery khasnya yang simple dan mudah diingat, Avante H7. Cakep ya? Tuh, ini yang Avante biasa kayak gini nih. Halo. Ini yang Bekasi. Di sini Prima Jasa doang adanya ya? Yang lain nggak ada? Nggak ada. Nih Bekasi Majalengka. Jadi emang Prima Jasa doang ternyata yang parkir di sini. Ya kan ya? Prima Jasa doang ya? Yang lain nggak ada? Nah, ini Bekasi. Ternyata Bekasi terakhir tuh jam 5. Tapi kalau malam Senin ada sampai jam 11 malam. Malam Minggu, malam Senin. Berarti ada nih ntar jam 11 malam. Bisa jadi ini unitnya. Nah, di sini ada warung. Warung-warung bagi kalian yang mau makan bisa di sini tuh. Ada bakso. Ada warteg juga di sini. Nah, dan ini bis kita parkir di sini. Nah, bagi kalian yang belum makan, saya saranin sih makan dulu karena perjalanan dari Majalengka ke Depok akan memakan waktu sekitar 5-6 jam perjalanan. Sedangkan untuk bis ini nanti tidak akan berhenti istirahat di rumah makan, jadi bablas terus, nggak ada istirahatnya. Paling nanti berhenti di SPBU untuk memberikan penumpang kesempatan untuk buang air kecil ataupun membeli cemilan gitu teman-teman. Jadi makan dulu aja biar gak masuk angin dan juga biar gak perut mual. Pernah dong. Dadah. Ya, dadah. Minta duit dong, minta duit. Dadah. Depok ah. Depok terakhir. Ya, jam 17.30 sudah diberangkatkan dari terminal Cikijing. Ini berangkat dari sini masih kosong. Dan kita pindah ke sini deh. Biar enak view-nya. Setelah jalan perlahan nih, kita sekarang sudah berada di pintu keluar terminal Cikijing yang berada di sebelah pasar Cikijing. Nah, jadi Cikijing sendiri adalah kecamatan paling selatan di Kabupaten Majalengka. Dan kalau kita tadi belok kanan tuh ke sana dikit sekitar 3 kilo tuh udah masuk ke wilayah Kabupaten Kuningan, tepatnya Kecamatan Dharma. Dan di situ juga ada sebuah waduk namanya Waduk Dharma. Nggak jauh dari sini waduknya, deket, sekitar paling 4 kilo 5 kilo. Dan itu adalah salah satu wisata unggulan yang ada di Kabupaten Kuningan, yaitu Waduk Dharma.
Nah, ini kita kembali melewati pertigaan Cikijing yang tadi itu, yang pastinya bis kita lurus terus ya ke arah kota Majalengka sampai dengan Kadipaten. Nah, kalau yang belok kiri ini biasanya bis-bis yang ke arah Tasik, ke arah Kawali, dan ke arah Ciamis, teman-teman. Dan di sini menjadi tempat ngetemnya elep-elep tujuan ke Bandung, dan ini tuh elepnya beroperasi selama 24 jam non-stop. Nah, untuk AC lumayan dingin. Terus di sini ada lampu baca juga. Masih dimatiin dari depan. Nah, ini yang saya suka nih dari Avante itu, view ke depannya masih enak ya, nggak terlalu ketutup. Untuk view ke kiri nggak terlalu longgar. Ininya terlalu besar nih. Apanya sih ininya? Temboknya. Kalau kaca bagus banget nih. Terus di sini ada aksen apa itu? Kayak ada motif pattern. Untuk pewangi juga lumayan banyak nih. Ada 1, terus ada 2. Di tengah ada lagi. Ini ada lagi 3, 4. Nah, ini saya kurang tahu sampai Depok jam berapa. Kita lihat aja nanti, oke? Nah, ini penting sih kalau kalian mau bepergian naik bis tuh, kalau bisa kabel USB-nya yang 1 meter, soalnya letaknya tuh pasti di atas. Dan kalau kabel USB kalian cuma 50 cm pasti bakal ngegantung HP-nya. Nah, ini kabel datanya nyala. Udah buat ngecas, alhamdulillah nyala. Dan kalau bisa kalian bawa yang USB gini ya, jangan yang Type C, soalnya bis-bis sekarang jalannya pakai Type C. Baru beberapa bis aja masih pakai Type C. Jadi kalau bisa bawa yang modelnya USB kayak gini. Ternyata ini pertama kalinya saya naik bis berbodi Avante H7. Untuk view ke depan sih enak ya, seperti Avante sebelumnya. Karena Avante ini terkenal dengan bodinya yang jenong. Jadi kalau kita naik di dalam dan duduk di depan tuh rasanya kayak dimensi kabin driver tuh luas gitu. Karena topinya posisinya agak maju kan dia. Jadi ya kelasa enak sih, nggak sumpek. Ya, sekarang kita udah berada di daerah Talaga. Di sini mendapatkan 1 penumpang, jadi total sekarang ada 5 penumpang. Nah, jadi sepanjang perjalanan dari Cikijing sampai Talaga ini bis kita masih jalan santuy ya, sambil-sambil cari pundi-pundi rupiah. Dan ini adalah Pasar Talaga. Dan di Talaga ini ada percabangan jalan menuju ke arah Bantarujek sampai dengan Malangbong. Nah, beberapa waktu lalu pas saya motoran itu lewat sini teman-teman. Ambil di sini percabangannya di Talaga, terus ambil kiri ke arah Malangbong. BTW ini si abahnya kencang banget nyetel DJ-nya. Wah, pantas nih alun-alun Talaga lagi rame banget waktu itu, karena ternyata sedang ada gelaran acara pameran kebutuhan pernikahan terlengkap dan terbesar di Majalengka. Jadi di pameran ini menampilkan berbagai macam tata rias dan juga dekorasi-dekorasi pernikahan. Nah, terus di sebelah alun-alun ini ada jalan yang lurus terus. Nah, ini ada jalan menuju ke Bantarujek sampai dengan ke Malangbong, Garut, atau bisa juga ke Cibugel. Beberapa waktu lalu yang saya motoran dari Jogja sampai ke Jakarta, ke Depok via Cikijing tuh lewatnya situ teman-teman. Kalian bisa tonton videonya yang ini. Jalurnya sih bagus, cuma minusnya ya itu masih dikit angkutan umum. Jadi kita kalau mau explore jalur itu harus naik kendaraan pribadi. Ya, gak lama setelah kita melewati alun-alun Talaga, kita pun disuguhkan dengan jalur yang keriting alias berlika-liku yang panjangnya sekitar 15 km. Jadi dari Talaga sampai ke daerah Maja tuh jalurnya kayak gini nih, ya meliak-liuk gitulah. Jadi yang mabok siap-siap, siapin kantong kresek. Tapi tenang, ini bisnya nggak ngebut kok, jadi aman nih kalau di jalan-jalan liku gini karena bisnya nggak ngugal.
Biasanya kalau Prima Jasa sih kalem-kalem ya bisnya ya, nggak ugal-ugalan lah, nyantai bawanya. Apalagi nih yang bawa Pak Haji nih, nyantai nih Pak Haji nih, nggak suka kebut-kebutan. Ya, disinilah mas-mas kondektur mulai menarikan uang tiket kepada satu persatu penumpang. Jadi siapin duitnya. Kalau bisa sih pakai uang cash ya, karena bis-bis kayak gini tuh jarang banget ada yang menerima pembayaran pakai uang non tunai kayak transfer, kris, debit dan jenisnya. Dan kalau bisa sih siapin uang yang pas, karena kalau uangnya kembalian tuh kadang suka entar-entaran dikembaliinnya. Biasanya sih karena nggak ada kembaliannya, apalagi posisi bis baru berangkat kayak begini gitu teman-teman. Jadi kalau ada uang pas, kasih aja yang uang pas lah. Untuk penampilan tiketnya seperti ini, seperti tiket Prima Jasa pada umumnya. Di situ ada informasi tarif per kawasannya dan ada gambar bis berbodi SR2 yang menurut saya SR2 di Prima Jasa ini tuh langka ya, populasinya ya sangat sedikit. Nah, ngomongin bodi SR2-nya Prima Jasa, jadi kalau nggak salah ya, bodi SR2 Prima Jasa itu hanya diperuntukkan untuk kelas super eksekutifnya aja. Jadi yang kelas-kelas AC bisnis, AC ekonomi atau eksekutif tuh nggak ada yang pakai bodi SR2 gitu teman-teman, kalau nggak salah ya. Dan yang SR2-nya ini juga cuma melayani rute dari Jakarta ke Tasik aja gitu. Saya waktu itu pernah tuh bikin trip yang pakai bodi SR2 itu. Langka sih emang Prima Jasa pakai bodi itu, kenapa ya? Sekarang kayaknya Prima Jasa lebih sering pakai karoseri tentrem ya. Iya, belum ada 1 jam setelah meninggalkan terminal Cikijing, nih kita sudah checkpoint yang pertama. Ya, jadi seperti biasa ya kalau naik Prima Jasa ini tuh emang banyak sekali checkpointnya. Nah itu ya abang-abang checkpointnya atau abang-abang checkernya. Jadi si abang inilah yang menghitung total penumpang, menghitung jumlah penumpang. Ya mungkin tujuannya untuk mencegah kecurangan atau apa gitu kali ya. Makanya Prima Jasa ini tuh banyak banget checkpointnya. Gak pakai lama bis kembali diberangkatkan, dan ini bis kita mendadak jadi lagu Minang ini. Kayak vibes naik bis Sumbar ini. Iya, setelah menempuh 1 jam perjalanan dari Cikijing, akhirnya kita tiba juga nih di pusat Kecamatan Maja, masih di Kabupaten Majalengka. Itu artinya kita sudah berhasil melewati jalur berlika-liku dari Talaga sampai ke Maja. Nah, ini di sini dapat 1 penumpang, berarti total sekarang ada sekitar 6 penumpang. Dan seperti inilah suasana di Maja. Ya ramai seperti daerah-daerah yang kita lewatin sebelumnya. Banyak yang jual kulineran juga. Dan ini di sebelah kiri adalah Masjid Agung Maja, dan di sebelah kanannya itu ada alun-alun Maja. Nah ini kacanya mulai berembun dan AC-nya mulai dingin nih, makin malam nih roman-romannya.
kita sekarang sudah sampai di Bundaran Cigasong, dan ini lokasinya udah deket banget dengan kota Majalengka. Dan ternyata di sini juga ada beberapa penumpang yang naik. Dan ternyata di Cigasong ini tuh ada agennya bis Epastar ya, tujuan ke Sumatera. Saya baru tahu tuh Epastar ada agennya di sini. Nah, itu di depan kita adalah Bundaran Cigasong. Nah, ini tentunya kita ambil ke kiri menuju ke kota Majalengka. Kalau kanan tadi ke arah kota Cirebon, dan kalau lurus itu menuju ke arah Jatiwangi sampai dengan Indramayu. Kontrolan lagi, banyak banget kontrolan Prima Jasa. Interiornya gak meledak sama sekali, senyap banget, bis baru, malum. Ya, jam 7 malam akhirnya kita melewati alun-alun kota Majalengka. Nah, itu dia alun-alunnya ada di sebelah kiri. Jadi kota Majalengka ini juga terkenal sebagai kota angin ya, karena angin di kota ini tuh berhembus lumayan kencang. Kalau katanya sih karena letak kotanya nggak jauh dari lereng Gunung Ciremai, jadi anginnya kencang, maka dijulukilah kota angin. Berarti waktu tempuh dari Cikijing ke kota Majalengka ini 1,5 jam, terbilang lama sih ketimbang kita naik elep. Kalau naik elep cuma 1 jam, bahkan bisa lebih cepat lagi. Tadi elep Bu Heja yang saya naikin sayangnya nggak terlalu kenceng, jadi waktu tempuhnya agak lama, yaitu 1 jam. Lebih nyantai sih elepnya. Dan di jalur ini kita mulai ketemu bis lain selain bis Prima Jasa, yaitu ini dia bis CBU rute Sumber Majalengka ke Cikarang. Sebetulnya semenjak dari daerah Talaga itu udah ada bis lain ya selain bis Prima Jasa, namanya bis Berkah Jaya. Dia rutenya dari Bantarujek ke Talaga, dari Talaga lalu ke sini Majalengka, Majalengka Kadipaten, lanjut ke arah Jakarta Kampung Rambutan dan Kalideres. Cuma jadwalnya bis Berkah Jaya itu sekarang udah semakin berkurang. Kalau nggak salah sehari cuma sekali aja, dan itu berangkat dia jam 11 siang dari daerah sini. Dan ini kita udah berada di Bundaran Kadipaten, kiri ke arah Sumedang sampai dengan Bandung, kanan ke arah kota Cirebon, dan lurus ke arah gerbang tol Kertajati. Dan gak lama lagi nanti bis kita akan memasuki tol. Dan seperti biasa di dekat Bundaran Kadipaten ini tuh ada posnya Prima Jasa. Jadi kalau kalian mau naik Prima Jasa dari Kadipaten bisa nunggu di pos ini supaya lebih nyaman aja nunggunya gitu. Terakhir ya, tapi bagus sih. Setelah berhenti 5 menit, bis diberangkatkan dari pos Prima Jasa di dekat Bundaran Kadipaten. Jadi bagi kalian yang kebelet tadi bisa manfaatin buat ke toilet. Tapi ini penting sih, sebelum turun izin dulu mau ke toilet, biar nanti krunya tahu dan biar kalian nggak ditinggal. Soalnya kalau bis ini tuh gak ada penghitungan jumlah penumpang teman-teman. Jadi ya beda dengan bis malam. Kalau bis malam kan kalau mau berangkat biasanya total penumpangnya dihitung lagi tuh. Nah, karena ini bis-bis jarak deket kayak gini, jadi kalau mau berangkat ya udah nggak dihitung lagi sama kernetnya. Jadi kalau kalian ketinggalan dan nggak ada yang ngingetin kalian, ya udah wassalam. Makanya kalau ke toilet amannya bawa tas aja. Jadi kalau ketinggalan atau apa gitu enak, tas masih kalian gemblok. Jadi ya gak terlalu panik lah. Ya, dari Kadipaten kita langsung masuk tol Cipali melewati gerbang tol Kertajati. Jadi nanti dari sini sampai ke Depok kita udah full tol. Paling nanti keluar di daerah Cikopo untuk checkpoint terus langsung masuk tol lagi. Dan oh ya, untuk si Mas yang tadi yang mau ke Bekasi, akhirnya beliau
dinaikkan ke bis kita, walaupun tadi beliau kayaknya agak ragu sih. Tapi untungnya kru kita baik, mau mengarahkan gitu, karena ya udah nggak ada bis lagi kalau mau ke Bekasi jam segini, sebab udah malam nih. Sebetulnya dia bisa tuh naik bis CBU yang dari arah Sumber ke Cikarang. Nanti dari Cikarang bisa lanjut naik KRL ke Bekasi. Tapi setelah saya melihat jadwal bis CBU, ternyata dia bis CBU ini terakhir dari Kadipaten ke arah Cikarang tuh sekitar jam 6 sore. Karena berangkatnya dari Sumber terakhir tuh sekitar jam 5 sore. Jadi ya bener-bener udah nggak ada alternatif bis lagi untuk menuju ke Bekasi. Jadi daripada si masnya terdampar, jadi tadi drivernya tetap maksa masnya untuk naik gitu, karena ya kasihan juga masnya ntar kalau terdampar kan gak ada angkutan lagi. Dan kayaknya si masnya belum tahu deh kalau Prima Jasa ini tuh ada keberangkatan ekstra malam yang dijalankan setiap Senin malam, hari Minggu malam Senin, dari Cikijing menuju ke Bekasi. Berangkat dari Cikijing jam 11 malam, berarti nyampe di daerah Kadipaten atau sekitaran gerbang tol Kertajati itu sekitar jam setengah 1 sampai jam 1 malaman lah. Tapi kayaknya beliau gak tahu, jadi ya udah akhirnya dia berangkatnya di jam nanggung kayak ini. Kalau tahu kan ya berangkat dari rumah bisa nyantai gitu agak maleman. Barusan ketiduran, untung gak bablas. Kursinya nyaman, walaupun bisa di setel kursinya, nggak usah diremundurin, tapi ini udah setelan standar lah, nggak terlalu tekan banget, enak. Ada kontrol lagi di sini. Prima Jasa ini emang ketat, dia banyak banget kontrolannya, asli. 5 menit kemudian setelah isi solar dan juga kontrolan penumpang, bis pun kembali diberangkatkan. Dan tadi pas lagi isi solar juga saya sempat izin ke toilet SPBU. Jadi bagi kalian yang takut naik bis ini karena takut kebelet buang air kecil, tenang aja, aman, karena selama perjalanan ini nanti bis akan mampir di beberapa titik untuk checkpoint, yang mana itu bisa kalian manfaatin buat izin ke toilet. Yang terpenting sih sebelum ke toilet kalian izin dulu sama krunya, bilangnya pengen ke toilet, pasti bakal diperbolehin kok, gak bakal diomelin. Cikopo. Walaupun kursinya 2-3 tapi nyaman, enak. Lekukannya enak, cocok sama tubuh. Ini buat tidur nyaman banget. Ini bisa, ini itu bisa. Itu ya, becang. Diculik yang tarifnya Cikopo Depok 40.000, taps murah. Ya, jadi selain masyarakat Depok punya angkutan baru ya dari Depok ke Majalengka, juga sekarang masyarakat Depok itu punya alternatif lain jika ingin bepergian dari Depok ke Cikopo maupun sebaliknya, atau Depok ke Cikampek. Karena sebelumnya kan biasanya kalau orang Depok mau ke Cikampek atau Cikopo gitu ya, itu naiknya bis-bis Cirebonan atau bis yang ke arah Kuningan kayak Luragung atau apa sih namanya, itulah ya. Nah, sekarang punya alternatif baru yaitu bis Prima Jasa dengan tarif yang murah dan pastinya tarifnya tertib dan sudah tertulis. 40.000 menurut saya murah sih dari Depok ke Cikopo atau sebaliknya. Karena kalau naik kereta juga dari Depok ke Cikampek atau Cikopo ini agak ribet.
kita berapa kali naik itu, naik KRL dulu ke Cikarang. Nah dari Cikarang baru lanjut naik kereta api Walahar. Walaupun lebih murah sih, tapi ya lebih lama waktu tempuhnya pastinya. Bagi kalian yang mau ke toilet dulu bisa, toiletnya ada di sana. Tapi bilang dulu ya kalau mau ke toilet, takutnya ditinggal nanti. Berangkat lagi guys. Asik. Lagi penumpang biar nggak ada yang ketinggalan. Akhirnya kita udah sampai di Simpang Cikunir, dan ini adalah perbatasan antara kota Bekasi dengan Jakarta, yang mana kalau lurus itu ke arah tol dalam kota. Nah ini bis kita ambil kiri nih, melewati jalan lingkar luar Jakarta. Dan oh ya, si Mas yang tadi mau turun di Bekasi ternyata dia nggak jadi turun di Bekasi ya, tadi dia udah turun di Cikopo. Kayaknya dia mau ke rumah temannya dulu tuh. Ya, setelah menempuh 5 jam perjalanan dari Cikijing, Kabupaten Majalengka, akhirnya kita tiba juga nih di flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur. Jadi bagi kalian yang mau lanjut perjalanan menuju ke arah Cililitan, Kramat Jati dan sekitarnya bisa turun di Pasar Rebo. Dan bagi kalian yang mau lanjut ke arah Cijantung, Jalan Raya Bogor bisa turun di Pasar Rebo, karena setelah ini bisnya akan lanjut perjalanan melewati Jalan Raya Lenteng Agung sampai dengan Jalan Raya Margonda Depok. Nah, ini di sebelah kanan kita adalah Terminal Bayangan Pasar Rebo. Jadi di sini tuh rame 24 jam, walaupun udah tengah malam pasti bakal ada aja bis yang ngetem. Biasanya sih bis-bis yang tujuan ke Merak atau bis tujuan ke Tasik via Puncak Cianjur, teman-teman yang ngetem di situ saat tengah malam. Nah, ini di sini ada halte Transjakarta juga, halte flyover Raya Bogor. Jadi bagi kalian yang pengen lanjut perjalanan naik bis Transjakarta juga masih bisa, karena jam segini masih ada Transjakarta namanya Transjakarta Amari, angkutan malam hari yang beroperasi dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Dan sekarang penumpangnya hanya tersisa beberapa orang aja yang turun di kota Depok. Jadi kebanyakan turunnya di Pasar Rebo ini. Margonda ya? Apa? Margonda. Margonda. Berarti ini lewat Lenteng Agung ya, Pak? Iya. Oh, kalau berangkat juga berarti? Iya. Oh, berarti Jatijajar, Margonda, Lenteng Agung. Iya. Tanjung Barat itu ya? Iya. Oh. Berarti nggak lewat Raya Bogor ya? Enggak. Oh. Raya Bogor kan sini. Iya, sini kiri. Tapi Depok ramai Pak penumpangnya Pak? Apa belum? Iya, belum lah. Tiap hari ya masih nongkokin terus. Padahal kan ini satu-satunya ya Depok Majalengka? Nggak, Iya. nggak ada yang lain ya? Nggak ada, tapi kan orang Belum pada tahu mungkin ya? Nah itu, belum semua tahu. Ini dari mana tadi? Apa? Dari mana? Saya dari terminal. Oh, habis main. Main kan? Kita kesini.
flyover itu ya, Tapal Kuda ya Pak? Mungkin nggak hafal juga mungkin. Oh iya, putar balik ke atas berarti. Putar balik di atas sana. Tapal Kuda. Iya. Oh, itu namanya Tapal Kuda itu. Flyover Tapal Kuda. Iya. Ada orang dia mau lawan arah. Saya kaget. Iya kan? Iya. Slow-slow aja. Kegok. Kita kan kaget. Kita yang kegok. Dia mah nyantai aja ya. Bis Margonda baru Cibinong. Baru Citerep. Oh Citerep baru ke Cibinong. Cibinong Jati Jajar baru Jajar. Oh gitu. Ribet sih. Muter-muter. Benar ribet lagi kayak gitu kan. Kayak gitu. Trek pusing kepala kalau trek pusing kepala. Panadol. Trek parabrik. Jati Jajar. Jadi Jajar Citerep. Citerep. Jansen Bubur keluar Jansen itu. Oh Buperta. Jansen. Oh Cibubur Jansen ya, Buperta. Masuk tol lagi. Tapi sepi. Wih, 1 bulan cuma 8 orang naik. Akhirnya diputerin lewat sini. Kayaknya diputerin lewat sini. Ayo saya ikutin ke kiri. Nah, ternyata sebelumnya rute bis ini tuh lewat Cibubur. Jadi dari Terminal Jati Jajar Depok ke arah flyover Cibinong, dari flyover Cibinong lanjut ke arah Citerep. Nah, dari Citerep nanti exit di Cibubur Junction atau Buperta. Nah, dari situ langsung ke arah gerbang tol Pasar Rebo. Ke arah flyover Pasar Rebo maksudnya. Nah, karena sebulan jalan rute itu ternyata sepi, akhirnya dialihkan melalui Jalan Raya Margonda Depok. Tapi agak unik sih ini rutenya karena gimana ya? Dari Terminal Jati Jajar nih, bis ini ke arah flyover Cibinong dulu. Terus ke arah gerbang tol Citerep, masuk tol Jagorawi. Ini sekarang udah nggak masuk Cibubur lagi kalau nggak salah. Nah, dari Jagorawi nanti katanya sih exit di Cisalak. Dari Cisalak itu lanjut ke arah katanya sih Jalan Juanda, teman-teman. Jalan Juanda, masuk ke Jalan Juanda nanti baru tuh nyeser Jalan Raya Margonda sampai ke Lenteng Agung, Tanjung Barat, dan nanti putar balik di Tanjung Barat langsung ke arah Jalan TB Simatupang sampai dengan Pasar Rebo. Jadi bisa dibilang ini rute Panadol, rute Paramek karena supirnya puyeng. Jalur macet semua itu soalnya. Dari Cibinong ke Citerep, terus belum lagi di Jalan Raya Margonda, Lenteng Agung. Aduh. Tapi pinter sini taktiknya Prima Jasa, dia ngikutin saudaranya yaitu MGI rute Depok Bandung. Kalau MGI kan dia dari Terminal Jati Jajar langsung ambil ke arah Simpangan Depok, lanjut lewat Sukmajaya ya, lewat Depok 2 apa Depok Timur gitu, terus langsung ke arah Jalan Raya Margonda. Tapi bedanya kalau Prima Jasa ini dia dari Jati Jajar tuh ke Cibinong dulu, muter lagi. Kiri. Kiri apa kanan? Jangan kiri tengah. Nah iya. Nah, ini balik lagi. Oh iya benar itu lagi. Ya benar. Nah iya. Nah dari sini baru lurus terus. Jangan kiri. Oh iya. Ini yang kiri kelapa dulu. Iya ini. Nah ini baru lurus. Iya benar. Sana ya. Itu kalau tadi lurus repot lagi tuh putar balik jauh. Jauh lagi. Lenteng. Nah, saya waktu itu ke sana. Jalan Raya Bogor. Oh, Jalan Raya Bogor. Itu juga jalur. Sini kan macetnya kalau sampai itu mall itu ya. Iya. Margo City itu mall. Dari Depok jam berapa tadi Pak? Pagi? Dari pagi saya jam 10. Oh jam 10 mah udah nggak terlalu macet itu. Nah, Aman dah. tapi tadi pagi orang Minggu pas lagi rame malah jam 10. Oh iya kalau bisa ya, Pak. Ada pohon tumbang iya. Biasanya kalau weekend emang orang pada keluarnya jam segitu sih, jam 10, jam 11 tuh udah main. Ada pohon tumbang tadi pagi. Oh pohon tumbang. Oh habis hujan kemarin deras ya? Iya. Banjir.
dari sini belok kiri nanti Pak. Belok kiri tol masuk tol. Kan habis mall ini kan. Oh iya, Jalan Juanda maksudnya. Iya, masuk tol itu lagi. Oh berarti belok kiri langsung masuk tol itu ya Pak? Iya, Baru itu ya? tol, ya. Oh. Terus keluar Citerep nanti. Citerep, Cibinong. Ini kasihan yang Jati Jajar ikut dulu ya ke Cibinong berarti. Iya. Kalau ada yang turun Cibinong, ikut dulu muter. Turunnya di sebelah sini berarti ya? Iya sini aja lah. Saya langsung masuk ke tol. Sini ya. Di atas sini aja. Oke. Pak, makasih ya Pak. Ayo satu-satu. Bang, makasih Bang. Aduh, mantap. Ya, oke teman-teman, berakhir sudah rangkaian perjalanan kita di edisi trip kali ini. Ya, sayang banget sih bis Prima Jasanya tidak mampir ke terminal Depok Baru. Jadi baik itu pergi atau pulang, dia si Prima Jasa itu tidak mampir ke terminal Depok Baru. Tidak seperti saudaranya si MGI Depok Bandung, dia kan ngetem di depan stasiun Depok Baru tuh. Nah kalau Prima Jasa ini enggak, dia langsung ke arah Citerep. Jadi ya agak lain sih dia rutenya itu emang. Oke, terima kasih banyak untuk kalian yang telah menonton video perjalanan kali ini, dan sampai jumpa di edisi trip lainnya. Ya, itu aja. Sekian. Garing banget ya closingnya.